Ya baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi minggu ini kita belajar mengenai penggolongan obat ya. Nah, untuk penggolongan obat itu sendiri, coba dibaca ya. Ini dari bagian depan saja. Definisi obat itu apa? Ya. Definisi obat adalah ya. Nah, kita lanjut untuk penggolongan obat. Di sini bisa dilihat penggolongannya itu yang pertama kegunaan, yang kedua cara penggunaan, yang ketiga cara kerja, yang keempat sumbernya, yang kelima bentuk sediaan, yang keenam proses fisiologi dan biokimia. Dan yang ketujuh ini berdasarkan Permenkes nomor 949/2000. Yang pertama dari penggolongan obat lainnya ya. Jadi tadi selain dari yang penggolongan tadi ternyata ada penggolongan obat lainnya. Yang pertama itu ada obat generik. Pernah dengar obat generik? Ya. Kemudian obat dengan nama dagang atau biasanya disebut obat paten. Kemudian obat tradisional. Nah, kita lihat satu persatu dulu. Menurut kegunaan obatnya, yang pertama kegolongannya itu berdasarkan terapeutik. Terapeutik itu untuk menyembuhkan. Contohnya misalnya panas, diberikan apa obat panas? Ya, diberikan antipiretik ya, atau contohnya paracetamol. Kemudian profilaktik untuk pencegahan. Contohnya pencegahan apa? Obat untuk mencegah apa biasanya? Biasanya kalau pencegahan itu apa? Mencegah apa? Contohnya obat supaya kita tidak terkena malaria. Nah, minum obat anti malaria seperti itu ya. Untuk diagnosis atau yang ketiganya untuk diagnosis atau untuk mendiagnosis suatu penyakit ya. Lanjut. Menurut cara penggunaan obat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama obat pemakaian dalam atau bahasa latinnya medicamentum ad usum internum, itu untuk pemakaian dalam ya. Kalau untuk pemakaian luar apa? Medicamentum ad usum externum. Jadi kalau itu bisa dilihat membedakannya apa? Internum itu dalam, eksternum luar. Kalau pemakaian dalam, contohnya obat apa pemakaian dalam? Obat yang diminum, obat yang diinjeksi, sama aja ya. Obat supo yang dimasukkan ya. Masukkan ke anus. Kemudian kalau pemakaian luar itu obat apa? Salep, gel ya bisa. Kemudian apa lagi? Pokoknya yang dipakai di permukaan kulit ya. Kemudian obat lokal, obat yang bekerja pada jaringan setempat. Contohnya apa? Misalnya jaringan setempat, misalnya anestesi ya, misalnya mau di anestesi lokal, penggunaan lidokain, injeksi lidokain. Kemudian untuk sistemik, obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh, contohnya yang dimasukkan melalui intravena ya. Contohnya antibiotik kalau misalkan diimpus kan itu berarti ke sirkulasi dan darah ya, ke seluruh tubuh. Itu berdasarkan cara kerja obat. Nah, hati-hati tadi ada cara kerjanya tadi penggolongan obat itu ada berapa? Ini masing-masing anaknya itu harus tahu ya. Oke, ini. Sedangkan untuk menurut sumber obatnya, sebelumnya kan udah belajar obat itu berdasarkan dari tumbuhan, hewan, mineral, sintesis, dan mikroba, jamur atau fungi ya. Contohnya yang tumbuhan itu apa? Digitalis yaitu obat jantung, kemudian kina ya, kina untuk obat malaria, kemudian minyak jarak ya. Sedangkan hewan itu contohnya minyak ikan. Minyak ikan untuk apa?
tamin ya, minyak ikan, cod liver oil kan ya. Kemudian adepslana, kemudian sera itu biasanya itu yang untuk dibuat sediaan paslin atau salep ya. Kemudian yang dari mineral, dari pertambangan, contohnya itu iod kali itu iodium dan kalium, kemudian garam dapur, kemudian parafin itu lilin ya, parafin, kemudian paslin, ya. Lanjut, yang disintesis, yang tiruan atau buatan, contohnya kamper sintesis, kemudian vitamin C ya. Kalau mikroba atau jamur, apa contohnya? Contohnya antibiotik ya itu, antibiotik ya. Kemudian menurut bentuk sediaan obat, apa itu? Nah, itu ada obat yang padat. Contohnya apa obat yang padat? Bubuk, tablet, pil, kapsul, supositoria. Kemudian yang setengah padat. Ya, polenta atau salep mata ya. Salep mata, tahu salep mata? Ada kan salep mata? Kalau supositoria, tahu supositoria? Tahu? Obat untuk panas, anti panas ya. Contohnya yang supo itu jadi bentuknya tuh kayak seperti peluru ya. Nah, putih. Nah, itu biasanya kalau dimasukkan ke anus itu kan nanti meleleh. Nggak keluar lagi ya, nggak keluar. Biasanya itu ke serap ya, ke serap. Kemudian meleleh di anus karena apa namanya? Suhunya ya, suhunya yang membuat si suponya itu menjadi cair dan serap ya. Banyak pembuluh darah kan di sekitaran anusnya. Kemudian yang berbentuk cair atau larutan, contohnya apa? Osio, sirup. Coba sirup dan eliksir, ada yang tahu sirup? Ya, kalau sirup mah misalkan sirup paracetamol. Kalau eliksir apa bedanya yang membedakan sirup dan eliksir itu? Kalau eliksir contohnya apa? Eliksir itu yang buat nebu, tahu yang buat nebulasi bisolvon. Nah, itu kan biasanya itu bentuknya eliksir. Kemudian eliksir itu biasanya obat batuk. Eliksir karena biasanya kalau yang membedakan sirup dan eliksir itu jumlah kadar alkoholnya. Kalau eliksir itu kadar alkoholnya itu lebih tinggi ya. Jadi bentuk sediaan itu ada yang padat, ada yang setengah padat, ada yang cair, ada yang gas. Nanti harus bisa menyebutkan contoh yang padat apa, contohnya pil satu aja nggak apa-apa. Contoh yang setengah padat apa, yang kira-kira setengah padat, padat enggak, cair enggak. Nah contohnya itu krim, pasta ya, sama gel itu kan setengah padat ya, disebut cair dan bukan cair, disebut padat dan lebih kan. Nah itu namanya bentuk setengah padat. Kemudian bentuk cair atau larutan nih, yang cair mah ya berarti yang obatnya cair ya, bisa tetes mata, bisa di sini lotion ya. Kemudian infus-infus yang dimasukkan ke dalam penang itu bentuknya cair. Kemudian kalau gas, ada nggak obatnya berbentuknya gas? Ada nggak? Ada yang bentuknya gas ada? Ada yang biasanya dihirup gitu. Obat asma ya, inhalasi biasanya ya. Kemudian spray aerosol itu bentuknya gas ya. Biasanya pakai apa namanya? Ah ya, pakai tabung dan ada alat khususnya ya. Alat semprotnya biasanya menggunakan alat bantu seperti itu. Lanjut, menurut proses fisiologis dan biokimia, itu ada berapa? Empat. Silakan dibaca. Ya, dibaca bareng-bareng aja biar biar nanti nggak ini, nanti hafal. Menurut proses fisiologis ada empat. Ya, yang kedua apa? Kemudian
Ya, dan untuk yang diagnosis itu tadi ya untuk pengenalan penyakit, misalnya saluran lambung usus dikasih barium sulfat atau saluran empedu dikasih natrium iofanoat ya, dan asam ion organik lainnya. Jadi ada 4 golongan berdasarkan menurut proses fisiologis dan biokimia. Ada farmakodinamis, kemoterapeutik, neoplasma, dan diagnostik. Nah, sedangkan berdasarkan Kemenkes ya, obat itu ada golongannya. Nah, ini yang akan nanti dikeluarkan. Hati-hati ini harus apa? Kalau yang tadi bolehlah, misalkan yang penting sekilas kita tahu. Nah, kalau ini harus tahu ya. Ini berdasarkan Kemenkes itu ada obat bebas. Pernah dengar obat bebas? Nah, pernah lihat ya di obat ada yang itu di sampingnya itu ada lingkaran hijau? Nah, itu tandanya obat bebas. Obat bebas itu obat apa? Obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter. Contohnya kayu putih, itu ada lingkaran hijaunya kan? Di obat atau paracetamol ya. Coba aja ada yang bawa obatnya sekarang, coba lihat. Ada lingkaran hijau atau lingkaran merah atau lingkaran apanya dilihat ya. Kemudian obat bebas terbatas, itu tandanya lingkaran biru, tepinya hitam. Nah, itu obat bebas yang dapat penjualannya disertai tanda peringatan. Biasanya di bawahnya itu ada peringatannya ya. Di apa namanya? Di belakangnya ada misalkan kalau obat dengan tanda-tanda itu ada P1, P2, P1 itu apa? Misalkan itu namanya obat bebas terbatas, bisa dibeli tanpa resep juga, tapi terbatas jumlahnya, jangan sampai belinya banyak. Misalkan ada aturannya, misalkan untuk antihistamin dikasihnya berapa ya, kayak misalkan obat biasanya lansoprazol itu dikasihnya itu tidak boleh lebih dari 6 kapsul, biasanya seperti itu ya. Itu namanya obat bebas terbatas. Nanti dibiasakan kalau beli obatnya dilihat ini teh obat keras, obat bebas atau obat apa ya, dia harus tahu. Kemudian obat keras biasanya tandanya apa? Ada huruf K-nya dalam lingkaran merah, itu obat keras. Kalau obat keras itu obat yang berbahaya jika pemakaiannya tanpa resep dokter. Biasanya obat-obat ini adalah golongan antibiotik ya. Karena hati-hati penggunaan antibiotik itu tidak seperti obat bebas, tidak seenaknya misalkan minum antibiotik tidak seperti itu, harus dengan resep dok. Nah, kemudian biasanya yang obat keras itu biasanya obat-obat injeksi ya. Itu semuanya hampir semuanya obat keras ya. Karena kalau obat injeksi itu kan mungkin kan disuntikan sendiri kan, bahaya kan. Kalau salah nyuntik gimana? Misalnya nyuntiknya kena pembuluh darah kan bisa berbahaya ya, bisa mengancam nyawa. Kemudian ada yang disebut OWA. OWA itu obat wajib apotek ya. Jadi apotek itu mempunyai daftar obat wajibnya. Nah, ini obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep dokter. Nah, ini bisa tanpa resep dokter tapi bisa diserahkan oleh apoteker. Namanya obat OWA ya, contohnya salbutamol. Salbutamol obat apa? Sesak napas ya, obat yang biasanya kena alergi atau mengi sesek ya. Kemudian asamepenama, tahu asamepenama? Obat apa asamepenama? Reda nyeri. Biasanya yang kalau menstruasi juga bisa dipakai asam mefenamat. Tapi hati-hati kalau yang punya asam lambung, asam mefenamat itu harus hati-hati ya. Biasanya kalau sudah namanya juga asam ya, sifatnya asam, bisa mengiritasi lambung. Hati-hati kalau untuk yang punya riwayat penyakit MAH ya atau penyakit lambung. Kemudian ranitidin obat apa? Ya obat MAH, ya obat lambungnya. Biasanya misalkan pakai ranitidin kalau apa? Misalkan pasiennya tiba-tiba sakit perutnya karena telat makannya, boleh minum ranitidin. Karena ranitidin itu merupakan obat H+ ya, memblok asam ya, maksudnya asam H+. Jadi bisa digunakan pemberian ranitidin juga tanpa resep dokter bisa ya, kita nanti bisa beli di apotek juga. Kemudian narkotika, nah itu lambang narkotika. Ingat-ingat ya lambangnya, nanti ini akan keluar yang akan berarti kisi-kisi di pertemuan ini obatnya ya. Obat berarti berdasarkan golongan obatnya yang ini yang akan keluar. Jadi kalau narkotika itu, tahu narkotika? Suka pakai narkotika? Coba tak kalian suka.
Nggak boleh ya, itu karena melanggar hukum. Kemudian itu termasuk zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya itu kokain. Tahu kokain? Googling aja, googling kokain yang kayak gimana sih? Ganja, heroin, morfin, dan lain-lain. Itu biasanya itu berasal dari tanaman opium ya. Golongan narkotik itu opium. Nah, itu biasanya disintesis memang bisa dipakai kalau misalkan kalau yang itu sebenarnya itu obat, narkotika juga obat anti nyeri kan. Kalau morfin juga anti nyeri. Jadi kalau misalkan digunakan di rumah sakit kalau biasanya yang sakitnya itu stage-nya itu lebih dari 7 8 tingkat sakitnya itu kan tingkat sakit ada 8 ya. Satu ya nyerinya bisa dengan paracetamol yang rendah-rendah, 2 masih bisa paracetamol, 3 naik lagi dengan asamefenamat seperti itu. Nah itu yang kalau menggunakan morfin itu tingkatnya itu udah grade paling tinggi sakitnya. Jadi di tingkatan sakit paling tinggi contohnya habis dioperasi itu kan sakit ya. Nah itu biasanya itu menggunakan ada yang menggunakan morfin itu ya di apa di infusannya biasanya ditambahkan morfin supaya meredakan sakit. Kemudian yang di perang-perang itu kalau biasanya kalau yang militer-militer ada yang tertembak. Nah itu di medan perang biasanya obat anti nyerinya itu langsung injek morfin. Tapi kalau yang orang sehat pakai morfin, ya gak jelas, ya otomatis dia akan menghilangkan perubahan, merubah akan terjadi perubahan ya, menghilangkan rasa nyerinya ya orang nggak sakit nggak apa kan? Apa yang mau di apa istilahnya begini, kita kita perut udah kenyang nih, udah makan, ditambah lagi makanan, ya baru udah misalnya kapasitas perut udah benar-benar full tank, yang ada kan? Nah seperti itu, jadi tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka itu selain itu efek sampingnya juga bisa ketergantungan. Makanya kalau penggunaan seperti itu, misalkan orang yang direhabilitasi yang ketergantungan itu di tempat rehabilitasi masih tetap dia misalkan pakai morfin, ya tetap diterapinya itu dengan pengurangan. Jadi sedikit-sedikit misalnya dari 10 gram besoknya atau bulan berikutnya 8 gram, bulan berikutnya 6 gram dikurangi terus sampai si tubuhnya itu tidak merasa ketergantungan karena bisa menyebabkan yang namanya sakau. Oh, sakau. Ini itu yang sakau yang bahayanya kalau udah sakaunya itu. Ya selain merusak kan ke tubuh juga. Mana ada orang yang pakai morfin badannya ada lemaknya, nggak ada kan? Yang ada sisinya lemak. Ya, seperti itu kan? Ya. Jadi merusak selain merusak ya di tampilan luar aja udah kelihatan, apalagi organ-organ dalamnya itu di jantungnya, livernya, ginjalnya itu udah terganggu ya. Seperti itu. Kemudian psikotropika. Nah, kalau psikotropika itu lambangnya masih seperti obat keras ya. Mirip-mirip ya. Nah, itu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perilaku khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya itu diazepam obatnya atau penobarbital. Penobarbital itu untuk yang ayan, tahu yang ayan? Nah, itu biasanya obatnya itu dikasih penobarbital, dia mengkonsumsi itu terus, misalkan berapa waktu ini. Kemudian diazepam itu untuk yang kejang. Biasanya kalau yang kejang itu bentuk sediaannya itu cair. Jadi kalau yang diazepam nanti ya, takutnya nanti punya anak atau punya tetangganya ini nggak boleh ya. Biasanya seperti kan kalau di luar, tidak terganggu ya. Nah itu tapi masuknya psikotropik. Jadi pengobatan memang dengan menggunakan psikotropik itu emang boleh ya, boleh, tidak apa-apa, tidak akan ditangkap polisi. Kalau memang, tapi ini mah contohnya, jangankan misalkan yang apa namanya psikotropik yang rendah aja di komik ada kan dextro itu masuk loh, dextro itu sebenarnya itu obat-obat supaya menekan saraf supaya si saraf batuknya itu tidak terus-terusan batuk. Tapi kan kalau misalkan pakainya banyak tetap aja kan ngeplay kan, iya perubahan perilaku kan maksudnya ya seperti itu.
Nah ini perlu dicatat atau enggak, boleh dipoto atau nanti di-share PPT-nya boleh bisa. Yang ini nanti kisi-kisi berikutnya yang ini. Kalau kemarin udah kan? Kalau kemarin apa? Oh iya iya. Uji tentang uji apa? Uji klinik ya. Berarti yang ditugaskannya yang mana? Yang ditugaskannya kemarin yang mana ini? Hah? Apa? Iya, iya. Ya, tapi tramadol sekarang enggak dimasukkan. Oh iya, maksudnya bukan masuk psikotropik yang dibaluni itu tramadol. Terus apa namanya yang baru juga apa enggak dimasukkan golongan psikotropik atau narkotik. Jadi udah diperbolehkan maksudnya obat keras. Nah, di Permenkes yang baru. Ah, mau coba pakai ya, juga boleh ya. Sekarang tanggal 14 ya. Ini tentang apa tadi? Golongan obat ya? Itu suka lupa. Ayo kita lanjutkan, ada pertanyaan lagi. Lanjut obat bebas. Nah, obat bebas itu apa? Coba dibaca. Hmm. Obat bebas, dua bebas di luar lontong, obat kelilin, pertangkes, pakai Nah, ini perhatikan ya. Tuh di obat kan ada lingkarannya, ada? Iya, ada itu tandanya itu obat bebas. Jadi kita bisa beli tanpa resep dokter ya. Contohnya itu vitamin, antacid, oralit ya. Kemudian ini coba baca obat bebas. Ya, coba boleh dibaca. Itu bahasa Belanda ya, warning, peringatan. Ya, bentar ya Ibu mau nulis ini dulu, takut nanti UAS jadi soalnya beda. Oh Ibu udah ngasih tugasnya, ini ternyata yang keluar beda. Tadi golongan obat berdasarkan apa? Kemenkes ya? Enggak, yang gampang aja, bukan yang Kemenkes. Kalau itu tetap sama keluar, tapi gambar-gambarnya aja.
Nanti harus hafal yang mana obat bebas ya. Berarti lambang golongan obat. Ini masih banyak kok lambang golongan obat sama berdasarkan sediaannya ya. Tadi ada berapa berdasarkan sediaannya? Padat, cair, setengah padat, sama gas ya. Gampang kan ada 4 berarti. Ini obat apa tadi? Obat bebas terbatas. Jadi ini bisa dibeli tanpa resep dokter, tapi jumlahnya terbatas ya. Nah, ini tadi biasanya obat bebas terbatas itu ada peringatannya. Kalau P1 itu baca aturan pakai ya. Jadi awas obat keras, baca aturan pakai. Kalau P2 hanya untuk dikumur dan ditelan. Kemudian yang P3, yang keempat, ya, kemudian yang kelima, kalau yang dibakar itu obat nyamuk ya. Kemudian yang keenam, ini ibu harus hafal dulu semuanya ini waktu apa namanya mau UKOM ini harus hafal semuanya. Ibu singkat aja jadi BKL, BKL, BTW. Kalian ngerti gak kalau cara belajar disingkat itu? Iya, iya, iya harus. Makanya kalau kalau belajar itu ibu seperti itu. Makanya dalam berapa detik itu harus udah hafal, udah lihat itu apa misalnya. Udah singkat BKL, BTW, BKL yang pertama. Kan kalau awalnya semuanya sama ya, awas obat keras, baca aturan pakai. Kemudian B yang K-nya, awas obat keras untuk dikumur. Yang ketiganya kan kalau kita tuh harus hafal cepat kan, kalau misalkan di UKOM itu seperti itu. Jadi sampai 6 itu disingkat aja BKL, BTW, jadi gak akan ketukar. Meskipun soalnya dibolak-balik nanti misalkan di soal apa tanda misalkan untuk P3 itu apa? Kita ingat BKL, OK, berarti kumur, ada kumurnya. Seperti itu. Ya, ya. Oh ya, kalau misalkan itu BKL dikumur misalkan kedua. Kalau baca kan kuncinya itu yang pertama baca, yang kedua kumur, yang ketiga itu luar badan atau luar, yang keempat bakar, yang kelima telan, yang keenam wasir, kayak gitu aja. Tenang kalian mah gak usah apa kok ini. Kalau apoteker wajib itu. Nah, sekarang obat keras. Obat keras contohnya. Dibaca dulu apa? Nah, itu contohnya ada katropil ya. Katropil itu obat apa? Katropil obat penurun tekanan darah atau obat darah tinggi ya. Itu biasanya obat lini pertama yang digunakan. Gunakan katropril ya. Rinos, Rinos apa? Rinos? Hah? Rinos SR obat? Obat apa Rinos? Yang tahu? Hmm? Obat? Obat untuk digunakan? Hmm. Ya, ya itu. Bentar ya.
Nah, ini masuknya ke dalam loratadin ya, obat alergi. Kemudian metildopa. Metildopa obat apa? Sama, obat darah tinggi digunakan pada apa? Pada orang hamil ya, tapi ini sudah dihentikan pemakaiannya karena apa namanya ada yang cacat bayinya kalau menggunakan ibu hamil pakai metildopa katanya. Penelitiannya ada yang terbaru. Cefixim itu obat apa? Antibiotik. Misoprostol. Nah, ini banyak yang salah menyalahgunakan obat misoprostol. Obat apa? Misoprostol obat? Hah? Mencegah ulkus peptikum dan menangani perdarahan, tapi biasanya disalahgunakan untuk obat penggugur kandungan. Oh, nurutan. Boleh ya. Tramadol. Ya, tramadol anti nyeri. Ya, jangan dipakai disalahgunakannya itu boleh penyalahgunaannya itu ya ada yang digunakan untuk obat kuat. Tapi hati-hati ya. Iya, mana dipakai mabok bisa gitu. Ya. Ya iya makanya ya. Jadi banyak apa namanya disebutnya itu obat off-label ya. Jadi misalnya obatnya untuk apa, tapi penggunaannya bisa untuk apa seperti itu. Pakai apa? yang lengkap sudah itu. Udah di komiknya juga udah ada kandungan ininya ya, dextronya. Ya makanya. Ya hati-hati aja nanti itu kelainan sarafnya. Nah, itu contoh obat wajib apotek itu contohnya apa tadi obat wajib apotek dibaca dulu. Antiinflamasi. Ya, itu obat-obat wajib apotek ya, contohnya famotidin, salbutamol, hidrokortison, antalgin ya. Lanjut, narkotik sekarang disebut sebagai obat bius atau daftar obat opiat atau opium. Ditandai dengan logo yang berbentuk seperti palang plus. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 97, narkotik adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang bahayanya itu ketergantungan, sakaunya yang berbahaya, kemudian bisa menyebabkan kerusakan saraf juga ya. Apa? Iya, disintesis. Disintesis. Namanya itu disintesis ya. Kemudian, nah golongan narkotik itu ada 3 ya. Yang pertama tujuannya itu untuk ilmu pengetahuan, tidak digunakan untuk terapi, potensi ketergantungannya sangat tinggi. Contohnya itu yang dari dasarnya itu dari opium ya, dari opiumnya, dari getahnya, getah tanamannya. Kemudian yang golongan 2 itu tujuannya untuk ilmu pengetahuan, namun bisa digunakan untuk pengobatan pilihan terakhir.
potensi ketergantungannya tinggi juga sama. Kemudian untuk golongan 3, jadi penggolongan narkotik ada 3 ya. Ada golongan 3-nya tujuan untuk ilmu pengetahuan, digunakan terapi dan pengobatan, potensi ketergantungannya ringan. Nah, tujuan penggunaan narkotik, nah itu untuk menjamin ketersediaan narkotik untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika. Oh iya, ngomong-ngomong narkotika itu di tetangga ibu aja udah dulu deket rumah itu anak SMK. Pernah dengar nggak yang di itu di beritanya? Yang digerebek itu yang pembuat narkoba di Lemah Duur. Rame 2 tahun ke belakang lah kalau nggak salah. Itu bikin narkoba sendiri anak SMA kelas 2. Bikin sendiri itu bikinnya itu dari pupuk urea atau apa dia bisa merakit, bisa mendesain sendiri. Sampai kalau dengan polisi Karawang itu udah nggak kena. Aset-asetnya udah banyak, udah tanahnya itu udah berapa ini, anak kecil sampai beli ya sampai kebeli apa namanya asetnya itu sampai anjing heldernya aja yang 50 juta. Tapi ininya kenanya juga sama polisi yang di Jakarta itu yang udah mabes atau apa nggak kurang itu pokoknya intinya udah bagian narkoba gitu ya polisinya. Si polisinya juga aneh kirain teh badannya gede ini ada kecil. Iya, malah itu ya udah bisa bikin sendiri itu dia masak untuk artis-artis katanya. Sehari, iya, sehari itu omsetnya itu sehari 10 juta sampai 50 juta per hari. Sehari. Dia bikin sendiri loh narkobanya. Ibu aja yang orang farmasi ngeri ya main-main kimia kayak gitu. Nah ini contohnya itu yang tadi ini morfin dan garam-garamnya. Jadi garam-garamnya itu tadi yang belum diolahnya itu ya. Jadi kayak yang bubuk-bubuk kimianya aja. Kemudian ada petidin, ada metadon, ada kodein, ada etil morfina. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 psikotropik adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang bukan narkotik bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan aktivitas mental dan perilaku. Nah, contohnya di sini amfetamin, sabu-sabu, dan ekstasi ya. Kemudian yang disalahgunakan obat depresan adalah diazepam, clobazam, dan lithium. Jadi kalau misalkan diresepkan sama dokter-dokter saraf, memang misalkan ada kelainan saraf, ya boleh memang penggunaan seperti diazepam nggak apa-apa. Seperti penggunaan haloperidol itu haloperidol itu untuk orang gila, untuk ODGJ. Ya di puskesmas itu haloperidol. Tapi kalau yang sehat-sehat uang haloperidol dia ya perubahan perilaku. Yang tadinya normal jadi ODGJ dong. Benar nggak? Ini banyak ODGJ supaya normal dikasih haloperidol. Ini orang normal minum haloperidol. Ya siap-siap aja perubahan ininya jadi haloperidol, jadi ODGJ kan. Makanya kan kalau orang-orang yang mau buka gitu dia antara sadar nggak sadar kan, mikirnya juga beda kan. Itu mah hidup adalah pilihan, mau hidup sehat atau menjadi orang gila, seperti itu aja. Kemudian tujuan penggunaan psikotropik itu menjamin ketersediaan psikotropik, kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan, dan penyalahgunaan psikotropik, kemudian memberantas peredaran gelap psikotropika. Penggolongan psikotropika. Tadi mah narkotik, ada berapa tadi narkotik? Ada 3, golongan 1, 2, 3. Hanya untuk ilmu pengetahuan dan terapi tapi ininya tinggi, kemudian untuk ilmu pengetahuan tapi dan gunakan terapi kemudian efeknya rendah ya. Kalau ini penggolongan psikotropik ada 4. Yang pertama golongan 1 untuk ilmu pengetahuan, nah tidak digunakan untuk terapi karena ketergantungan kuat. Kalau golongan 2 untuk ilmu pengetahuan, terapi juga potensinya kuat. Golongan 3 ilmu pengetahuan, terapi pengobatan, ketergantungan sedang. Sedangkan golongan 4-nya ketergantungannya ringan. Sekarang ke obat generik. Coba apa itu obat generik?
Ya, itu obat generik ya. Jadi obat generik itu yang nama resminya ditetapkan oleh Farmakope. Kemudian obat dengan nama dagang. Apa itu? Mitu ya, Mitu itu produk apa namanya tandingannya. Lanjut. Nah, ini contoh nama obat dari tanaman. Contohnya, coba dibaca apa saja. Itu yang nama yang Curcuma santorija, Curcuma itu namanya apa namanya bahasa Latinnya ya. Nama Latinnya. Coba dibaca. Oke, sebentar. Ini pindah ya. Coba lanjut apa? Nah, jadi untuk temulawak tahu kan temulawak sejenis tanaman kunyit ya. Nah, itu umbinya itu bagian yang bawahnya itu ya. Nah, itu biasanya untuk obat hepatitis, artritis itu. Kemudian kunyit, ada juga kunyit itu biasanya untuk kalau ini penambah nafsu makan, bisa juga untuk hepatitis ya, penyakit hepatitis, artritis dan antiseptik. Kemudian bawang putih itu biasanya bawang putih umbinya, bawang putihnya itu untuk kandidiasis atau hiperlipidemia. Kandidiasis itu apa? Jamur, hiperlipidemia untuk kolesterol ya. Hiper itu tinggi, lipid lemak, berarti tinggi lemak ya. Kemudian jati Belanda juga itu daun biasanya digodok daunnya, nanti diminum airnya untuk menurunkan kadar kolesterol. Kalau daun ungu atau Handelium atau Gratophilium piscium itu untuk hemoroid ya. Hemoroid tahu?
Hemoroid ambien ya. Kalau tempuyung itu daunnya itu untuk nefrolitasis, itu penyakit ginjal, dan diuretik. Diuretik itu untuk mengeluarkan cairannya ya. Kemudian kumis kucing juga sama. Kemudian seledri. Seledri itu daunnya biasanya digunakan untuk obat hipertensi ya. Kemudian pare, pare tahu pare? Paria itu bisa digunakan buahnya atau bijinya untuk penyakit diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Jambu biji itu daunnya digunakan untuk dia. Jambu mede daunnya untuk analgetik. Analgetik apa? Anti-nyeri. Sirih daunnya untuk antiseptik. Itu biasanya sirihnya itu digodok, kemudian bisa digunakan sebagai antiseptik ya. Biasanya untuk wanita ya, biasanya untuk daerah wanitaan. Pegagan, daunnya itu digunakan untuk diuretik juga. Diuretik itu untuk mengeluarkan cairan ya. Kemudian antiseptik, bisa antikeloid dan hipertensi. Kemudian ada legundi, daunnya digunakan antiseptik. Kemudian pala atau digunakan sebagai obat sedatif. Jadi kalau pala, tahu pala? Mayang juga itu bisa memabukkan ya. Kalau terlalu banyak. Jahe itu umbinya untuk analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi. Nah, ini keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat BPOM tentang ketentuan pokok, pengelompokan, dan penandaan obat bahan alami Indonesia. Yang pertama ada jamu. Tahu jamu? Apa? Jamu yang jamu gendong bukan? Bukan. Ada ya jamu kayak misalkan jamu apa yang pancen itu yang iklannya. Yang mbah-mbah itu dulu. Kuncen Gunung Merapi. Yang pancen oye. Ya, itu tolak angin sejenis jamu ya. Kemudian obat herbal terstandar ya. Tahu obat herbal terstandar ya. Ada nanti ada beberapa obat OHT. Ada juga yang fitofarmaka. Biasanya kalau fitofarmaka itu sudah digunakan di klinik-klinik atau rumah sakit ya jenisnya. Nah, ini lambangnya ini nah. Ya itu kan yang iklannya itu dulu itu yang kakek-kakek atau apa sudah muncul ya. Itu golongan jamu ya. Ini lambangnya harus tahu. Lambang jamu. Kemudian nah, ini jamu itu digunakan secara empiris, base herbal medicine, obat-obat yang secara empiris. Empiris itu kemarin berdasarkan pengalaman nenek moyang. Misalnya ada tanaman ini nih bisa dipakai. Nah, itu tapi yang misalkan dibuat dijual sekarang kan udah diolahnya di pabrik ya, bukan ditumbuk-tumbuk sendiri. Nah, ini contohnya, ini kuku bima. Tahu kuku bima? Kapsida. Galian singset itu nah ada lambangnya. Nah, tadi maksud lambangnya ada lingkaran merah, lingkaran hijau, lingkaran biru. Nah, itu lambangnya ada jamunya kan ada. Nah, itu adalah golong jamu-jamuan. Lanjut, obat herbal terstandar. Itu lambangnya seperti itu ya. Ada bintang 3-nya di dalam lingkaran. Terletak dalam 3 daun, itu daun ya, berupa jari-jari daun 3 pasang terletak dalam lingkaran, ditempatkan di bagian atas sebelah kiri wadah atau pembungkus. Tulisan obat herbal terstandar harus jelas. Nah, itu ya, itu obat yang berasal dari ekstrak atau penyaringan bahan alam ya, atau mineral. Contohnya ini, tahu diapet? Sering kan minum diapet? Kiranti ya. Kemudian ada yang lelap itu untuk supaya tidurnya lelap, plus diapet untuk mengpet kan? Ya, supaya mengpet. Lanjut, sekarang fitofarmaka. Nah, kalau fitofarmaka itu lambang frozen ya. Ya, gitu kan? Jari-jari daun yang kemudian membentuk bintang terletak dalam lingkaran. Nah, kalau fitofarmaka itu sediaan obat yang dibuktikan keamanannya dan khasiatnya secara klinis. Nah, ini sudah diuji klinis ya. Bahan bakunya terdiri dari simplicia. Simplicia itu daun-daun kering ya, daun-daun yang berkhasiat obat yang dikeringkan ya, atau sediaan galenik. Kalau galenik dari mineral,
yang memenuhi persyaratan yang berlaku. Contohnya stimuno atau stimuno. Ya, stimuno untuk apa? Yang memperbaiki sistem imun, kekebalan tubuh. Nah, contoh fitofarmaka yang lainnya, dia menir, nyonya menir. Tahu nyonya menir? Nah, kalau sekarang itu banyak stimuno yang dari Dexa ya. Kemudian dari Tensigat, Papros. Jadi banyak yang udah diproduksi oleh perusahaan-perusahaan farmasi. Udah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ada?